Rahmawati untuk open cam dan open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizky, Pak Dedi, dan teman-teman semuanya. Saya mau sharing kejadian sekitar 3 tahun yang lalu, di mana saya kena HNP, yaitu di C5, C6, dan C7. Nah, pada waktu itu saya sangat kesakitan dalam bergerak, tapi kondisinya saya punya teman di Klaten, Jawa Tengah, yang dia membutuhkan bantuan saya pada waktu dia mengadakan seminar Biro Umroh, membantu untuk rundown dan juga penata laksanaan acara. Nah, menjelang itu ternyata saya kena syaraf kejepit. Nah, saya berusaha untuk fisioterapi, stretching, tapi hasilnya nggak signifikan, Mbak. Nah, pada waktu itu sebenarnya saya sudah telepon teman saya yang Klaten, saya mengundurkan diri. Maksudnya kondisinya seperti ini. Kebetulan teman saya juga bidan yang punya Biro Umroh di Klaten ini. Dia bilang gini, Mbak, nanti di belakang layar aja, terus yang penting aku dibantuin di sisi ini, nanti kita nyari solusi di sini. Dia bilang seperti itu, Pak Jadi. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berangkat. Dengan sangat mengkondisikan pada waktu duduk di travel, di mobil. Nah, pada waktu sampai sana, saya kan bikin status kalau saya sedang di Klaten. Dibacalah oleh Mbak Win dan Pak Tanto. Nah, akhirnya beliau berdua menyusul ke Klaten. Kita kopdar, kita sama-sama meet up di situ, ngobrol-ngobrol, dan saya cerita, Bu, saya lagi kena syaraf kejepit. Loh, wes ayo tak terapi gitu. Itu 3 tahun yang lalu, Pak Dedi. Dan saya masih ingat mana metodenya Bu Tanto dalam terapi saya itu. Kalau sekarang saya menilai tanpa SOP, wes pokoknya diputer-puter alat. Ajar aja. Iya, asal aja. Saya masih ingat sekali. Dan pada waktu itu saya merasakan memang sensasi yang menyengat, panas di leher belakang sama samping dan juga depan. Tapi uniknya setelah 10 menit kemudian saya merasakan sembuh. Kesembuhan itu saya rasakan sekitar 70%, dan setelah akhirnya saya bisa untuk membantu acara teman saya sampai selesai, sampai final, acaranya sukses, dan begitu pulang saya merasakan kesembuhan 100%. Alhamdulillah. Nah, dari kejadian 3 tahun yang lalu, berkat juga ketekunan Pak Tanto dalam memfollow up saya selama 3 tahun ini, saat ini sekitar 3 minggu ini saya full time di Prive, dan saya menjadi tulis dan belajar untuk mengembangkan bisnis Prive, karena bagi saya hari demi hari saya melihat dengan mata kepala saya sendiri keajaiban-keajaiban dari customer saya, Pak. Berbagai macam setiap hari, dan kadang contohnya Mbak, contohnya 2 contoh Mbak. Ya Mbak, ini kan Mbak kemarin kan baru kita training di rumah nih. Nah saya belum ketemu lagi nih sama Mbak Fitri nih. Coba ceritain sedikit aja deh 2 menit yang sudah diterapi Mbak Fitri apa tuh? Oh ya, yang terbaru ini Pak, dia perokok berat mulai dari SMP sampai usia 55 tahun. 1 hari bisa 1-2 bungkus. Jadi bisa dibayangkan orang ini darahnya sekental apa, dan orang ini sudah menghirup nikotin sebanyak apa. Nah, pada waktu saya basic blue bagian belakang tidak menemukan titiknya sama sekali. Begitu beliau terlentang, Pak, di posisi terlentang, saya tembak bagian jantungnya, saya blue bagian jantungnya, di situ diketemukan ada 5 titik penyumbatan. Dan kita sebagai terapis pasti paham ya Pak, titik yang sedang, titik yang kecil, penyumbatan kecil, ataupun penyumbatan besar, karena dari rasa reaksi tubuhnya. Jadi kalau kagetnya itu hanya dikit, berarti penyumbatannya dikit. Tapi kalau sampai dia kaget banget, berarti di situ penyumbatannya besar. Akhirnya Bapak ini terapi ke saya selama hanya 9 kali, dan itu pun yang akhir-akhir tidak berturut-turut. Jadi sering lama-lama baru kembali seperti itu. Dan ternyata 3 hari yang lalu saya fokuskan di titik jantungnya, sudah tidak ada penyumbatan sama sekali, sudah tidak ada yang Alhamdulillah. ya itu ya, yang Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terus yang kedua itu asam lambung, Pak. Jadi asam lambung dalam kondisi kambuh, saya punya customer ditelepon langsung, kondisi kambuh, mual muntah, demam, dan juga ada panasnya. Jadi ibu ini kayak kena autoimun. Jadi semuanya apa itu namanya, Pak, muncul semua gejalanya. Pada waktu itu saya langsung pakai Biolet 30 menit. Belum saya lanjut ke klasik karena saya ada klasik. Langsung ibu ini bilang, sudah cukup, saya sudah sembuh. Oh, Itu yang saya rasakan. Dan signifikan lagi Pak Dedi, ini yang membuat saya mengopen mind para medis, yaitu antiinflamasi atau anti peradangan. Saya sendiri Pak. Jadi pada waktu saya melayani ke rumah customer saya dengan udara dingin dan perjalanan hampir 1 jam, saya itu kena alergi dingin Pak, batuk pilek kayak rinitis itu. Di situ tenggorokan saya itu meradang yang cukup hebat. Saya merasa cukup hebat karena susah untuk nelen, susah untuk ngomong, dan suara saya sampai garong-garong gitu. Akhirnya saya blow sendiri pakai basic blow. Tidak ada 1 menit, saya masih ingat itu hitungannya baru rendah banget, baru sedikit sekali. Seketika radang tenggorokan saya sembuh dan kayak gimana ya Pak Dedi ngomong? Ya kayak sulapan Pak. Iya betul. Ya banyak, saya ngomong banyak overclaim ya, karena sebenarnya nggak overclaim gitu sebenarnya. Kenyataan seperti itu. Signifikan sekali ya. Ini yang saya pakai untuk open mind para medis. Saya menceritakan pengalaman saya setiap hari kepada semua yang saya temui, entah itu blind prospect, entah itu saya kenal, entah itu referensi. Saya menceritakan apa yang saya alami selama saya pegang klasik dan Biolet, dan bagaimana perubahan signifikan. Dan satu lagi Pak Dedi yang terakhir, yang membuat saya bahagia non materi yang tidak bisa dinilai dengan materi adalah pada waktu saya selesai ngeblu, selesai nerapi satu customer, saya melihat setiap orang itu tertawa lebar dan bernafas. Itu yang Masya Allah gitu. Jadi Mbak endingnya, nah itu saya kayak bersyukur banget saya sama Yang Maha Kuasa dibukakan kembali untuk kembali ke Prive yang 3 tahun yang lalu saya sempat mengenal, dan saat ini di kondisi yang pas, alhamdulillah sedikit apa yang saya ketahui mengenai kesehatan bisa bermanfaat dan saya bisa melayani. Dan saya mohon bosan pada waktu saya konsultasi Pak. Siap Mbak Fitri, ya. Ini luar biasa loh Mbak Fitri, ini baru terakhir ketemu 3 minggu ya, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu ya? 3 minggu Pak, sudah 3 minggu ini. 3 minggu tapi udah ini di Magetan dan ini sendirian di sana. Dan insya Allah Mbak Fitri bisa nanti dimudahkan, dilancarkan, membantu membangun kesadaran orang tentang medis timur, tentang ITERAKER, punya alat ini, dan nanti bisa berkembang ya di Magetan, Jawa Timur dan segala macam. Nah, nanti bisa membantu banyak orang. Ya, karena saya yakin sendiri banyak orang yang hari ini belum paham medis timur, hari ini belum paham ITERA. Jadi bisa dibayangkan kalau nggak kenal ITERA, nggak kenal medis timur, banyak orang yang hari ini belum sembuh. Yang hari ini masih tersiksa badannya. Bahkan cuma keluhan kecil-kecil aja repotnya minta ampun. Ya, semoga nanti Mbak Fitri dimudahkan, dilancarkan untuk bisa mengembangkan, mengenalkan di Magetan dan sekitarnya. Oke, luar biasa. Terus belajar Mbak Fitri, bantu banyak orang. Ya Pak Dedi. Ya, makasih Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Fitri. Yang ketujuh, nama pasien Pak Karsono dari Kota Semarang. Beliau sakit stroke, infeksi saluran kencing dan jantung bengkak. Yang akan menyampaikan adalah terapisnya, yaitu Ibu Amiyati. Silakan Ibu Ami untuk open mic dan open cam. Silakan Bu Ami. Ini ngobrol-ngobrol, Bu Ami ini juga dulu autoimun ya, hampir autoimun, gatal-gatal, darah tinggi berapa tahun gitu ya. Minum obat tiap hari, ketemu pertama itu makan dikit aja udah gatal segala macam. Hari ini sembuh gatalnya tanpa minum obat dan darah tingginya normal. Nah sekarang Bu Ami ini juga udah mulai membantu banyak orang. Nah, termasuk ini yang hari ini ya. Ya Pak siapa itu, Pak Karsono ya. Ya silakan Bu Ami. Masih monitor Bu Ami? Ya kalau enggak dilewatin dulu Pak Rizky bisa. Ya siap. Kita lanjut dulu. Halo. Oh ada. Selamat malam Mbak Dedi, Pak Rizky dan
Bapak Ibu yang lain. Perkenalkan, saya Niriawati dari Jogja. Bapak Ibu, untuk Iterlahir ini memang terus terang kami dari pertama itu belum percaya gitu ya Pak. Ketika saya kenal Iterlahir itu dari Bu Sri, ibunya Mbak Tenri, itu ketika ketemu ibu sakit apa, itu bincang-bincang ketika terus bercerita tentang menggunakan Iterlahir, sakitnya apa ya, saya lupa mas sakitnya di leher mungkin ya Nggih. Nah terus Bu Sri hanya pesan, Bu ini sering-seringlah lihat status saya ya tentang Iterlahir yang saya ceritakan gitu. Nah terus ada 1 bulan saya sering lihat kok lama-lama tertarik gitu. Terus saya bilang, Bu Sri mau saya dikirimi itu loh yang statusnya Bu Sri yang ini yang tentang kanker gitu kan. Terus dikirim, kemudian saya buat status. Saya belum menggunakan tapi udah berstatus seperti itu. Kemudian kebetulan kakak saya ya juga ada kanker, tapi memang sedang pengobatan juga pakai Itera, tapi saya juga belum menanyakan sejauh mana karena agak jauh rumahnya. Nah, ketika saya ada status itu, kemudian kakak saya, ayo kita ke sana, ayo saya antarlah kita berdua itu sama kakak saya, sama suaminya, terus ke kantor yang Hayamuru itu. Kemudian kakak saya di terapi itu ya, teriak-teriak itu sakit ya, kesakitan gitu. Saya juga, ya kenapa kok bisa sakit? Nah, terus setelah kakak saya selesai kan saya ditanya, kalau ini ibunya sakit apa? Perasaan saya nggak ada keluhan gitu, beda banget. Tapi saya juga mau diterapi. Nah setelah minum air gitu terus kemudian diterapi, ternyata saya baru ingat, oh saya pernah punya juga benjolan di leher, tapi sudah istilahnya sudah mengempis karena saya obatnya alternatif ini, bukan karena operasi, tapi yang di leher itu ketika saya tidur, karena ada di sebelah kanan, ketika saya termiling ke kanan itu ganjil seperti ada batu, masih seperti ada batu walaupun tidak tampak dari luar. Kalau dulu kan menonjol keluar itu. Kemudian itu ketika di terapi bagian itu memang panas sekali dan nggak kuat, rasanya nggak kuat sekali. Saya pengen berhenti aja, tapi ketika alat itu dijauhkan kok rasanya enak gitu. Kemudian kan ada 2 kali itu, terus di dada sebelah kiri juga. Nah kemudian kan baru pertama, kemudian kita balik lagi yang kedua balik lagi. Nah setelah itu saya baru ingat, oh iya lutut saya kalau untuk duduk miring ke kanan tuh nggak bisa, sama nyeri di tungkai. Nah setelah itu diterapi sama Mbak Tenri itu yang terapi saya, tapi karena 10 kilo dari rumah, kebetulan saya kalau kerja dari pagi sampai sore, saya baru sempat nerapinya 2 kali, tapi katanya kemarin jalan agak jauh sudah cukup nyaman. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, ternyata manfaat banyak sekali gitu. Dan nanti untuk ibu saya itu, yang ibu saya tahan sekali dengan panas, jadi senang juga kalau di terapi itu. Nanti akan saya upayakan supaya lebih sering, supaya nanti jalan lagi. Dengan adik saya kan katanya mau ikut ke Jakarta, padahal kemarin saya nggak mau ke Jakarta, nanti duduknya lama. Adik saya pulang katanya mau ikut. Katanya bedanya enak, tapi ya alhamdulillah. Seperti itu, terima kasih. Ini Iterlahir. Alhamdulillah. Ini Bu Eni berarti dia punya keluhan sembuh tanpa disadari ya, unik ya. Iya, tanpa sadar, betul. Luar biasa Bu. Selamat ya Bu Eni ya. Alhamdulillah. Memang kalau untuk peradangan lutut, masalah persendian ini sangat luar biasa, efisien, efektif, luar biasa nanti. Iya. Jadi bayangkan ada orang yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun masalah lutut, ya dengan seminggu, 2 minggu beres. Gila ya. Jadi kalau bayangkan kalau nggak ketemu alat ini sakitnya bisa lama-lama itu. Pak, kaki saya itu 2 tahun lebih itu nggak bisa. Makanya itu Bu ya. Iya. Saatnya hari ini Bu Eni bantu orang Ibu ya. Bantu orang di sekitar Ibu, masih banyak sekali orang-orang yang hari ini sakit lutut belum ketemu solusinya. Iya. Ya, jadi memang kalau kita udah sehat ya salah satu biar nyebar lah berkahnya, bantu orang banyak. Ya. Oke Bu ya. Alhamdulillah, selamat Bu Eni, luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Ya, sama-sama Pak Rizky. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut di testimoni Liga. Yang akan menyampaikan adalah terapisnya, yaitu Pak Saifuddin. Silakan Pak Saifuddin untuk open cam dan open mic. Terima kasih Pak Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Lena,
Dedi dan Pak Rizky. Makasih untuk malam hari ini kami bisa bertemu kembali untuk mewakili pasien kami. Sebetulnya tadi udah saya hubungi Pak Dedi, Mbak Atun itu. Hanya saja, Pak saya belum pede lah, belum saya Pak Udin aja yang wakili gitu Pak. Ya. Siap Pak. Oke. Ini sebetulnya kami perintis di Purbalingga Pak Dedi. Gitu. Iya. Karena Orang awal Pak ya. Ya, pertama kali bergabung dengan Prive itu saya itu di Purbalingga. Dan alhamdulillah saat ini sudah semakin banyak meskipun tidak semuanya aktif Pak Dedi. Iya, enggak Pak. Memang ada usernya, ada terapisnya, ada servernya, macam-macam ya. Usernya udah mulai banyak nih juga. Oke. Kemudian ini Pak Dedi untuk yang Mbak Atun ini, itu kebetulan dia itu kan punya keluhan batu ginjal dan ginjal bengkak itu. Ya. Dia usianya itu 26 tahun. Ya. Dengan itu dia itu sudah berusaha untuk ikhtiar ke rumah sakit, bahkan 3 rumah sakit sekaligus itu. Rumah sakit pertama dia itu sudah 4 bulan itu secara rutin mereka kontrol, namun ternyata nggak ada perkembangan. Jadi waktu itu sekitar bulan April atau Mei 2025 kan kebetulan saya itu sudah punya alat bulan Januari 2025. Kemudian saya ajakkan dia, kebetulan kami tidak satu rumah ya. Jadi pas dia main ke rumah, dia mengeluhkan waktu itu sakit lutut. Lututnya itu nggak bisa dipakai buat sholat. Nah, habis itu saya bilang, ya udah sini diterapi gitu. Coba kan, ya mau saya masih baru juga waktu itu, tapi dengan PD aja gitu kan. Saya terapi lah dengan lutut gitu. Ya memang dia waktu itu katanya sakit kan, tapi saya bilang tahan. Gitu kalau sakit tuh memang gitu, saya bilang gitu. Nah, habis gitu saya ingat dia kan sudah nggak haid itu. Nah, dari penjelasannya Pak Dedi kan pernah bilang haid, kalau nggak haid itu berarti masalah di ginjal. Nah, jadinya iseng lah saya blow lah dia di ginjal. Dia kesakitan tuh, saya bilang tahan, kalau sakit berarti ada masalah, saya bilang gitu. Ya udah, di blow di ginjal, terus setelah itu udah pulang ya dia pulang, terus ini dia bilang malam itu dia mau sholat, udah rasa enak, jadi lututnya tuh udah langsung normal gitu, sudah bisa sholat lagi gitu kan. Paginya tuh dia ngerasa badannya tuh remuk redam seperti habis dipukulin orang satu kampung. Dia bilang gitu. Terus akhirnya dia mikir kan, kenapa ya? Terus udah itu kan pagi tuh ngerasa kayak gitu, serasa dipukulin. Terus sore itu tiba-tiba dia mikir, oh mungkin badannya pegel-pegel karena dulu memang waktu mau haid itu di usia 49 waktu itu haidnya tidak normal gitu. Jadi kan memang usia 49 waktu itu haid sudah tidak normal, tidak lancar, sekitar usia 47 atau 48. Kadang 6 bulan sekali baru datang bulan, itu pun hanya flek-flek. Sebentar saja, bahkan 2 kali puasa Ramadan tidak ada batal, maksudnya full gitu kan puasa. Nah, jadi dia pikir, oh itu masa premenopause waktu itu. Nah, udah, jadi setelah habis di blow itu kan langsung haid nih. Nah, pikir dia kan cuman di bulan itu aja, karena kan dia pikir itu cuma sisa-sisa terakhir gitu. Nggak taunya bulan berikutnya malah normal seperti itu. Jadi alhamdulillah dia bilang haidnya itu jadi normal dan sudah nggak ada flek-flek lagi. Itu hari ketiga tuh langsung deras, terus selesainya itu hari ke-7 ya, maksimal hari ke-10 ya sudah sampai sekarang. Makanya kayak gitu, jadi dia bersyukur banget. Jadi yang tadinya nggak haid pikirnya sudah premenopause, ternyata haid. Jadi sekarang dia usianya itu 50
52 gitulah, normal sampai sekarang. Ya, seperti itu. Bu Tantri itu waktu terapi berapa lama? Sampai berapa kali? Cuman sekali. Wis, cuma sekali. Wah, luar Iya, biasa. Pakai yang alat yang apa, Bu? Yang klasik. Wah, Iya. klasik pun udah luar biasa itu, Bu. Ya, jadi dia itu datang waktu itu maghrib, terus saya terapi mungkin ada sekitar 45 menit kali ya. 45 menitan. Itu juga dia sudah kesakitan banget, tapi saya bilangnya tahan, tak gituin kan. Saya bilang memang kalau sakit itu ada masalah, saya bilang gitu. Iya, terapinya langsung dosis tinggi ya Bu ya? Iya, langsung paksa. Langsung paksa. Sakit serviks yang akan menyampaikan adalah Ibu Ning Tias sebagai terapisnya. Silakan Bu Ning untuk open mic dan open cam. Oke, terima kasih Mas Rizky yang baik. Weh, Sama-sama. ini pendampingnya Pak Selamat Safudin malam, yang tadi tuh. Ibu Lena dan seluruh keluarga Prive dimanapun berada. Luar biasa. Dari tadi saya sampai melongo mendengarkan testimoni dari teman-teman Prive. Oke Pak Dedi, seperti yang saya janji kemarin, saya akan menyampaikan testimoni dari pasien saya yang namanya Mbak Piri. Ini seorang guru muda, umurnya masih 43 tahun. Sudah dia kena gangguan serviks kira-kira sudah 9-10 tahun. Sebetulnya beliau ini sudah sering periksa ke bidan, ke Hermina nggih, kemudian ke dokter spesial kandungan begitu. Tapi ya itu kadang tumbuh, kadang hilang gitu. Nah, non sewu ini karena serviks ya, ini bagian wanita. Maaf ya Pak Titi. Kalau pagi dan sehat itu warnanya jambon-jambon merah gitu. Tapi kalau ada gangguan itu ada putih, bercak-bercak putih yang melingkar begitu. Ini karena saya terapinya tuh tak buka gitu. Langsung Bu. Oke, langsung. Jadi pertama tidak Pak, tapi lama-lama ini supaya biar cepat sembuh ini harus begini begitu. Itu saya pikir sendiri mau tanya Pak Dedi orang pena. Karena gitu gak enak, jelas gak enak. Tak pikir dewi, nah gitu. Nah dari sebenarnya pasien ini pasiennya Pak Edi karena ini muridnya Pak Edi Putra. Jadi dia mengeluh pada temannya, kemudian bilang, Pak Edi Putra punya rumah terapi dengan iTeracare begitu. Kala itu saya belum purna Pak Dedi. Nah, Nah, dari itu dia datang. Lah ini akibat dari dia kena serviks ini apa? Beliau itu tidak pede di kehidupan sosial karena sebagai guru nggak ada kreativitas. Kemudian dia merasa ini matanya itu turun dua-duanya. Jadi karena nggak ada semangat, karena dia wah aku wis kena kayak iki, aku nggak bakal sembuh gitu pikirnya. Terus ketemu Pak Edi di terapi sekali bersama Pak Edi, kemudian 2 kali nih saya pulang dari sekolah, loh kok buning begitu. Nah terus yang ketiga dia minta di terapi saya. Oke gitu Pak Edi memang dengan saya, kalau pasien saya Kakung ya Pak Edi, kalau pasien saya Putri saya begitu. Terus saya terapinya bugil Pak, saya ada foto-fotonya, tapi dia sebetulnya piye Mbak Iki tak jangan Bu, saya malu gitu. Janganlah, jangan. Iya. Karena Pak Rizky jadi malu juga nanti. Iya, kamar terapi kami kan tertutup rapat begitu. Nah, ini akibatnya dari akibat itu tuh dia memang kurang kreativitas. Padahal seorang guru harus kreatif gitu, dia harus membuat alat peraga, dia nggak pernah buat itu. Kemudian kalau kumpul-kumpul temannya gitu, dia merasa kayak kok pedong guyu-guyu, apa nggak punya keluhan ya gitu. Jadi dia tuh udah rendah diri dulu, belum gitu sudah rendah diri dulu. Nah, karena saya tahu gitu, saya beri kekuatan mental supaya dia tidak seperti ini gitu. Terapi Pak Edi 2 kali dia merasa enak, 3 kali dia ketemu saya, iya gitu kan. Ke-4 kali dia ketemu saya lagi. Nah ternyata Pak Dedi dia tidak hanya serviks, tapi ada ambeien, ada pembenjulan di dubur, karena di dubur itu kan ada urat saraf itu, iya. Nah yang keempat ini saya belum sesuai Pak Dedi,
ketika saya ikut NDO tak perhatikan ketika Purbalingga, ayo Bunda gitu. Ilmu dari Pak Dedi saya terapkan, semua saya terapkan, walau agak lama. Ini agak lama Pak Dedi sampai 30 sampai 45 menit karena depan belakang dia ada gangguan gitu. Nah yang keempat dia datang keempat, Bruning sudah enak weh gitu. Oh iya. Terus saya bilang buki lagi gitu. Jadi dengan saya itu 6 kali Pak, dengan Pak Edi 2 kali, dengan saya 6 kali. Berarti itu 8 kali. Nah, yang ke-6 dari Pak Edi, berarti dari saya yang keempat, dia bilang, Bu, besok saya tak kontrol, begitu. Jadi dia sudah merasakan enak, monggo silahkan. Besok saya tak libur dulu ya Bu, tidak terapi. Ya saya ambil cuti, karena dia kan P3K baru. Ya dia ke Hermina Pak, ke mana nih, ke Wonosobo, diantar suaminya. Ternyata puji syukur Pak, dia sudah baik bagus, tapi masih ada percak-percak gitu. Ya, oke, terus dia telepon, Bu, ini sudah lumayan gitu. Iya. Panjenengan cerita nggak dengan dokter kalau di terapi pakai tracker? Saya nggak berani gitu. Iya. Dokternya kalau di terapi pakai eye tracker. Kemudian dia kembali libur sehari, terus dia kembali ke sini. Lagi Pak saya terapi jelas gitu. Pokoknya sesuai Pak Dedi, basic blue dulu. Terus, nah yang paling ke 5-6 ini Pak, saya tak buka vaginanya. Non sewu ini mohon maaf ya untuk bapak-bapak yang mengikuti saya. Jadi itu memang masih ada bercak-bercaknya gitu. Nah tak terus, dia pokoknya sakit nggak apa-apa Bu gitu. Terus di atas gitu Pak, di atas vagina tuh tak rapi terus, enak sekali Bu. Kiri kanan tuh panas tapi enak gitu. Tadi basic blow sudah, terus itu yang kalau Pak Dedi kan SOP-nya kalau sudah basic blow mana yang sakit gitu lah. Tuh terus sampai dia itu kesakitan, tapi dia itu memang hebat Pak, kuat. Termasuk duburnya itu kan itu ya pembenjulan di apa namanya, tapi kalau dubur nggak saya buka karena Bu ini ada sedikit gitu ya, keluar dia menunjukkan sekian gitu. Oh iya, terus di belakang tuh ya sakit banget katanya gitu kan. Itu sudah kelima Pak, sudah. Terus dia bilang, besok saya izin lagi terapi, saya akan ke Hermina lagi setelah kelima. Nah kan dokternya kaget, enggak, dokternya kaget loh kok sudah bagus gitu. Oh ya dok gitu kan, dibuka vaginanya dibuka, tapi ini duburnya masih gitu, masih ada sedikit gitu. Oke, katanya di sana disemprot pakai apa ya Pak, pakai kalau di medis kan antibiotik apa ya, jadi pakai antibiotik itu yang kelima. Terus dia seneng Pak, kan seneng karena sudah dikatakan itu kembali ke rumah yang ke-6 kan. Terus lagi Mbak basic blow, terus vagina tetap saya buka Pak, yang kedua tak buka biar sembuh semua begitu kan ya. Terus sudah ya pokoknya dia rasa kesakitannya udah lumayan daripada yang kelima begitu. Akhirnya dia 2 hari, Bu saya tak 2 hari mengajar. Terus hari ketiganya dia periksa lagi ke sana Pak Dedi, ternyata dinyatakan negatif. Alhamdulillah. Ini senang, terus dia